menunggu yang berapa, kita mulai 3 menit lagi ya Ustaz ya. Ya silakan dimulai saja karena nanti saya ada acara lagi setelah ini. Oh ya, oke. Ya, terima kasih. Kita akan mulai pembacaan kalam ilahi dulu yang akan dibawakan oleh Mas Iqbal Khailani. Bapak Ibu sekalian, kita mulai acara pada malam hari dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai kajian pengajian Nuzulul Quran pada malam hari ini bersama Imam Samsi Ali yang beliau sekarang ada di New York, Amerika Serikat. Dan pada malam hari ini tema kita adalah tentang Quran sebagai way of life. Monggo silakan Mas Iqbal untuk membacakan kalam ilahi yang sudah dipersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih pada Mas Iqbal yang telah membacakan kalam ilahinya, dan pada malam hari ini insya Allah bertepatan dengan tanggal 15 Ramadan 1441 Hijriah atau tanggal 8 Mei. Teristimewa sekali karena malam hari ini kita bisa berkesempatan untuk bertemu atau berdialog interaktif bersama dengan Imam Samsi Ali yang saat ini beliau sedang berada atau tinggal di New York, Amerika Serikat. Dan pada malam hari ini menyambut Nuzulul Quran, kita akan mendengarkan tausiah dari beliau dengan tema Al-Quran sebagai way of life atau sebagai jalan dari kehidupan kita, khususnya dalam menghadapi berbagai macam musibah yang sekarang ini sedang melanda kita semua di seluruh dunia. Sehat ya Imam ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yeah. Kita mulai saja karena waktu sudah menunjukkan jam 8:15 dan di New York mungkin sudah menunjukkan waktu jam 9 pagi, 9:15. Monggo Ustaz, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Iwan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana. Walhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وكل من تبع هداه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian yang ada di Jogja maupun ada beberapa orang saya lihat dari Sulsel ikut ini. Ada Ibu Maria, ada Ustadz Mutahhir. Alhamdulillah, tentu pertama kali kita menyampaikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari ini waktu US dan malam hari waktu Indonesia kita diberikan kesempatan untuk bersuah walaupun melalui media ini, dan mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan diridhai dan dirahmati oleh Allah, dan mudah-mudahan pertemuan kita ini walaupun jauh secara fisik tapi insya Allah disatukan dalam iman dan Islam sebagai ukhuwah Islamiyah kita. Tentu sebelum kita masuki tema mengenai Al-Quran sebagai petunjuk hidup, way of life, mari kita senantiasa mengingatkan diri kita selalu bahwa syukur itu adalah esensi keimanan dan fondasi kehidupan. Menjadi esensi keislaman dan keimanan kita, karena sesungguhnya segala sesuatu yang kita lakukan dalam agama ini muaranya kepada syukur. Makanya sebagian ulama mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makna liya'budun itu adalah liyashkurun, untuk menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh istrinya setelah beliau menampakkan segala ciri-ciri ketaatan tentunya, athar sujudnya dan sebagainya, dan setiap malam beliau wajib untuk qiyamul lail. Istrinya bertanya, kenapa engkau melakukan semua ini Rasulullah? Dan jawaban beliau adalah, afala akunu abdan syakura. Tidakkah saya seharusnya menjadi hamba yang bisa bersyukur? Maka agama kita ini muaranya kepada kesyukuran. Kita sholat bukan sekedar karena kita mampu. Kita puasa juga bukan sekedar karena kita mampu. Kita melakukan sebuah peribadatan dan melangkahkan kaki di lorong-lorong kehidupan kita ini, walaupun itu niatnya sebagai ibadah, bukan sekedar karena kekuatan dan kemampuan kita. Tapi semua itu kita lakukan dengan manis hati, dengan riang dan gembira karena ingin menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah. Wajarlah kalau ayat pertama setelah Bismillahirrahmanirrahim
adalah alhamdulillahirabbil alamin. Karena segala sesuatu yang terkait dengan ajaran Islam kemudian ajaran Al-Qur'an kembali kepada alhamdulillahirabbil alamin. Maka mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur, dan kesyukuran inilah yang akan mengantar kita kepada kepuasan hidup. Karena betapa dunia yang penuh hiruk pikuk sekarang ini, yang ditandai dengan kemajuan materialisme, dengan konsep kapitalisme, dengan gaya hidup hedonisme dan lain sebagainya, telah gagal dalam memenuhi kebahagiaan. Sebuah kata yang semua kita berlari di belakangnya, memburu satu kata dalam hidup ini. Dan satu kata itu adalah kita ingin bahagia. Tapi ternyata konsep-konsep manusia itu telah gagal total. Apakah itu konsep kapitalistik maupun komunis kapitalistik yang diusung oleh Cina saat ini. Saya kira pada banyak hal telah gagal membawa manusia kepada kebahagiaan itu. Maka satu-satunya yang bisa membawa kita kepada kebahagiaan adalah iman dan Islam yang dibangun di atas asas syukur kita kepada Allah. Inilah yang kemudian akan memberikan kepuasan hidup. Laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghina nafs. Kepuasan itu, kekayaan itu bukan pada banyaknya yang ada di tangan kita. It is not how much, itu bukan berapa yang kita milikin. Tapi kepuasan itu ada pada sikap batin kita. Dan sikap batin kita ini demi kepuasan perlu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apapun, termasuk di saat-saat kita berada dalam suasana Covid-19, apalagi kota New York yang menjadi epicenter dan epicenter dari semua epicenter sekarang ini, sudah mencapai sekitar 75 lebih ribu orang meninggal. 75 ribu, hampir 100 ribu. Tentu ini semua mengingatkan kita kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka esensi kesyukuran ini adalah pertama kali mengakui akan kemahamutlakan otoritas Allah atas hidup kita. Kata innalillah bukan sekedar ungkapan yang kita ucapkan ketika seorang meninggal dunia. Tapi itu adalah fondasi kehidupan kita, falsafah kehidupan kita, yang menjadi warna dalam segala gerak-gerik kita, bahwa semua kita ini dan segala yang terkait dengan kita adalah milik Allah. Dan kapan saja akan terjadi perubahan. Bahkan kapan saja akan kembali kepada Allah. Dan oleh karenanya ini poin pertama yang perlu kita ingatkan diri kita masing-masing. Mari kita senantiasa bersyukur. Dan tentunya salah satu hal yang terpenting yang perlu kita syukuri adalah bahwa kita termasuk orang-orang yang terpilih. Saya meminjam istilah orang Yahudi, the chosen, terpilih untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala ini. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Kalau bukan Allah memilih kita mendapatkan hidayah, kita tidak akan mendapatkan hidayah. Dan hidayah Allah itu terpatri dalam Al-Quran. Di mana di bulan Ramadan inilah Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan inilah ada satu malam ketika awal diturunkan Al-Quran yang begitu sangat-sangat penuh keberkahan dan mulia. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr khairum min alfi syahr. Maka malam itu kemudian disebut sebagai lailatul mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Maka Al-Quran ini betul-betul sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa, sehingga saya kira memang sangat wajar jika kita dari masa ke masa dan setiap saat harus terikat dengan Al-Quran. Karena Al-Quran inilah yang akan menuntun kita menuju kepada kehidupan yang terhormat, yang mulia, yang insya Allah bahagia. Oleh karena itu, mari kita sedikit mencoba memahami apa sih Al-Quran itu. Al-Quran dalam bahasa dan definisi bahasa Arabnya mengatakan begini. Kalamullahil mu'jiz al-munazzal ala Muhammad al-muta'abbad bitilawatih. Itu saya kira definisi yang sangat sederhana. Bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah. Jadi segala sesuatu yang bukan kalam Allah tidak masuk dalam kategori Al-Quran. Dan oleh sebab itu perlu pemisahan-pemisahan. Dan Al-Quran harus murni menjadi kalam Allah. Maka kita berani mengatakan dengan definisi ini bahwa Muhammad SAW tidak terlibat sedikit pun. Tidak ada satu kata pun kata Muhammad dalam Al-Quran SAW. Karena Al-Quran adalah kalam Allah. Lalu yang kedua adalah Al-Mu'jiz.
Al-mu'jiz artinya mengalahkan segala-galanya. Muhaiminun, yang segala sesuatunya menjadi lemah dan kecil di hadapannya. Apa itu kehebatan bahasa manusia, kemampuan ilmu manusia, kekuatan apa saja pasti akan terkalahkan oleh kekuatan Al-Quran, karena Al-Quran adalah Al-Mu'jiz. Dan semua ini tentunya terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia adalah kalamullah. Maka Allah tidak terbatas, yang maha kuat, kekuatannya tidak memiliki keterbatasan. Maka sudah pasti kekuatan Al-Quran tidak memiliki keterbatasan. Maka segala tandingan pasti akan terkalahkan. Akan saya sedikit menjelaskan nanti lebih luas tentang kata Al-Mu'jiz ini. Yang ketiga adalah Al-Munazzal ala Muhammad, yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap ada pengakuan tentang Al-Quran yang tidak pernah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah Al-Quran yang palsu. Apakah itu ada yang mengatakan bahwa sekitar 30% diturunkan kepada orang lain, atau 10% kepada Ali misalnya, maka itu adalah sebuah kepalsuan yang harus kita tentang. Karena seluruh Al-Quran itu Al-Munazzal ala Muhammad, kesemuanya turun kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menutup kemungkinan adanya pengakuan-pengakuan wahyu di luar daripada yang telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat adalah al-muta'abbad bitilawatih, yang merupakan ibadah dalam membacanya. Membaca Al-Quran ini luar biasa ibadahnya. Satu huruf bisa mendapatkan 10 pahala minimal. Dan Rasulullah SAW mengatakan, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf 10 pahala, lam itu satu huruf 10 pahala, mim itu satu huruf 10 pahala. Alif lam mim saja sudah 30 pahala yang Allah berikan kepada kita. Maka mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa khatamkan Al-Quran. Dan saya kira Allah memberikan kesempatan luas kepada kita untuk melakukan itu. Mungkin di luar-luar, di suasana yang tidak seperti sekarang ini, terlalu banyak alasan yang bisa kita sampaikan. Kita sibuk dengan pekerjaan, kita sedang banyak meeting, banyaklah kegiatan-kegiatan yang merasa bahwa itu jauh lebih penting daripada membaca dan mendalami kalam Allah. Tapi saat ini Allah telah membuka pintu yang luas kepada kita untuk bisa menghatamkan Al-Quran minimal sekali selama bulan Ramadan ini. Tentu tujuannya bukan sekedar mengkalkulasi pahala, karena saya khawatir jangan sampai pula kita beramal itu dan menjadi amalan yang berkarakter kapitalistik juga, bahwa setiap amalan kita hitung-hitung pahalanya. Padahal toh pahala itu tidak masukkan kita surga. Pahala itu adalah upaya kita untuk mendapatkan rahmat Allah. Yang memasukkan kita ke dalam surga ada rahmatnya Allah. Maka mari juga kita beribadah bukan sekedar mengkalkulasi pahala. Saya sudah membaca Al-Quran sekian ayat, maka pahala saya sudah banyak. Saya sudah berhaji berkali-kali, seolah-olah seolah-olah kunci surga sudah di kantong kita masing-masing. Ini adalah cara ibadah yang kapitalistik, yang materialistik. Dan oleh sebab itulah maka saya kira mari kita melakukan semua ini dengan hati yang riang, sekedar mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu saya ingin kembali kepada sebagian dari definisi tadi Al-Mu'jiz, i'jaz daripada Al-Quran, kemujizatan Al-Quran itu. Kerap kali kita mendengarkan setiap kali orang berbicara tentang kemujizatan Al-Quran, biasanya mereka kemudian langsung menggiring subjek ini atau judul ini kepada Al-i'jaz al-ilmi fil Quran, atau kemujizatan ilmiah dalam Al-Quran. Benar bahwa Al-Quran penuh dengan kemujizatan ilmiah. Bahwa segala eksplorasi keilmuan yang telah ditemukan, insya Allah tidak bertentangan dan insya Allah Al-Quran memiliki. Bahkan segala informasi yang ada dalam Al-Quran yang bersifat sains dan keilmuan, insya Allah dari masa ke masa manusia akan menemukan kebenaran daripada Al-Quran itu. Dan itu yang kemudian menjadikan begitu banyak manusia ahli yang berilmu masuk ke dalam agama ini karena kemujizatan ilmu Al-Quran. Tapi kemujizatan al-ilmi atau scientific miracle, kemujizatan i'jaz al-ilmi Al-Quran ini bukan hanya itu saja. Al-Quran itu adalah mu'jizah dalam segala aspeknya. Tidak ada yang tidak mu'jiz. Mulai dari tatanan bahasanya, dari bahasa saja yang kita berbicara tentang pilihan kata misalnya, kemudian susunan kalimat-kalimat, tatanan kaedah bahasa, keindahan ritme bahasa dan lain sebagainya, kedalaman makna setiap kata dan kalimat yang terkandung dalam Al-Quran,
belum lagi ayat per ayat surah itu sendiri luar biasa. Dan juga bahasa Al-Quran itu unchangeable, tidak akan pernah tertantang dan terganti kapan saja. Itu nanti saya akan berbicara sedikit demi sedikit. Tapi kalau kita kembali kepada sejarah bagaimana resistensi yang terjadi kepada Al-Quran ini, bagaimana penentangan orang kepada Al-Quran ini, itu memang dimulai dari bahasa. Makanya Al-Quran itu turun waktu itu yang paling dominan di dalam hal i'jaznya, dalam hal kemu'jizatannya ada pada bahasa. Karena orang Arab ketika itu memang merasa hebat dan kehebatannya, kemajuannya itu adalah bidang bahasa. Mungkin sekarang ini terkenal kemu'jizatan ilmunya atau al-ijazul ilmi, kemu'jizatan ilmu dalam Al-Quran karena memang manusia merasa berilmu, kemajuan ilmu dan sains yang luar biasa. Tapi pada masa Rasulullah SAW, manusia merasa maju dengan bahasanya. Manusia merasa hebat, merasa kuat dengan bahasanya, bahkan angkuh dan arogan dan kehebatan bahasa itu. Maka turunlah Al-Quran dengan bahasa yang mengalahkan seluruh kehebatan bahasa Arab ketika itu. Dan ini adalah tahaddil awal, inilah penentangan pertama atau tantangan pertama kepada mereka. Mereka disuruh mendatangkan satu Al-Quran kalau mampu, tapi mereka pun tidak mampu. Lalu diturunkan, ada konsesi yang terjadi, ada semacam dealing yang terjadi di situ. Diturunkan menjadi sepertiga saja, 10 surah saja kalau kamu mampu membuat seperti Al-Quran ini. Mereka pun gagal. Sampai datanglah akhirnya Al-Quran mengatakan, kalau kamu tidak mampu mendatangkan seperti Al-Quran atau sepertiga, datangkan satu surah saja. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wa du'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kamu mampu mendatangkan, kalau kamu ragu dengan kebenaran Al-Quran ini, datangkan satu surah saja dan panggil semua pembantu-pembantu, orang-orang yang ahli dalam segala bidang itu, untuk bisa menciptakan satu surah Al-Quran saja. Tapi mereka pun gagal. Fa illam tu'minu wa lan tu'minu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddatil kafirin. Maka sekali lagi memang bahasa Al-Quran menjadi mu'jiz sejak awal turunnya Al-Quran ini. Saya bisa memberikan beberapa contoh yang kerap kali saya berikan di mana-mana. Salah satu di antaranya adalah kalau kita melihat ritme Al-Quran, ritme Al-Quran itu, maka kita tentunya sangat amazed. Kita jatuh hati. Ya. Dan ritme Al-Quran yang begitu indah ini tidak pernah mengurangi kemudian maknanya. Terkadang kalau ada seseorang menulis misalnya puisi, atau poetry, atau syair, biasanya semakin mereka konsentrasi dalam memperindah tatanan bahasanya, biasanya akan kemudian semakin berkurang makna dan kedalaman makna daripada bahasa tersebut. Tapi Al-Quran dengan ritme yang begitu dalam dan indah itu tidak pernah mengurangi maknanya. Coba baca misalnya surah Ar-Rahman. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ritmenya an. Tapi tidak mengurangi sama sekali keindahan dan kedalaman makna yang ada dalam ayat-ayat pertama dari surah Ar-Rahman itu. Maka ini salah satu aspek daripada kemu'jizatan bahasa Al-Quran. Yang kedua tentunya kalau kita melihat kata per kata, maka seleksi kata per kata Al-Quran itu luar biasa. Karena yang menyeleksi bahasa itu, kata itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah tahu bahwa bahasa yang dipilih itu akan mewakili semua masa dalam kehidupan manusia. Maka ada kata yang memiliki makna minimal 23 arti. Salah satu di antaranya adalah darbun. Yang kami di dunia barat ini kerap kali menjadi isu, dilema. Karena ada saja orang-orang yang kemudian mengartikan kata darbun dengan pukulan dalam arti yang literal. Maka ketika ada masalah dengan suami istri, mereka mengatakan bahwa suami punya hak untuk memukul istrinya. Lalu kemudian dipahami secara literal kata darbun itu, maka terjadilah kekerasan rumah tangga. Dan ini kemudian menjadi masalah tersendiri dalam menyampaikan dakwah Islam. Keindahan bahasa dan keluasan kata per kata, makna kata per kata yang dipilih dalam Al-Quran itu adalah karena memang Allah tahu bahwa ada masa-masa tertentu kata ini bermakna demikian. Ada masa-masa tertentu kata ini bernuansa demikian. Ada masa dan tempat tertentu di mana kata ini
sesungguhnya memiliki konotasi demikian. Maka kedalaman kata per kata yang dipilih dalam Al-Quran itu sangat luar biasa. Belum lagi tatanan bahasanya, tatanan bahasa atau kaidah bahasa yang disebut dengan grammar al-qaidah al-arabiyah yang begitu sangat-sangat dalam. Kita memperhatikan misalnya dalam bahasa Inggris ada singular, ada plural, ada kata tunggal, ada kata jamak. Dalam bahasa Arab ada kata tunggal, ada mutsanna, dan ada kemudian jamak. Kalau kita melihat dalam bahasa Al-Quran, kata tunggal dan jamak misalnya, itu saja yang kita coba konsentrasi. Dan ini disebutkan oleh seorang profesor di Yale University yang tidak jauh dari pesantren kita. Saya saat ini ada di pesantren, ada duduk di kamarnya salah satu ruangan di pesantren ini. Salah seorang profesor di Yale University pernah melakukan penelitian. Dan ini saudara saya juga namanya Nu'man Ali Khan pernah menyampaikan hal yang sama. Seorang profesor ini mengadakan penelitian bahasa-bahasa dunia. Dan beliau memang ahli bahasa, profesor bahasa linguistik di Yale University. Lalu sejak 9/11 melakukan penelitian tentang bahasa Al-Quran. Artinya bahasa Arab yang asli. 10 tahun kemudian, dan ini baru beberapa tahun yang lalu, beliau mengambil sebuah kesimpulan bahwa dari sekian banyak bahasa yang pernah beliau teliti dan beliau ahli di dalamnya, tidak ada yang bisa menandingi bahasa Al-Quran. Dan beliau memberikan banyak contoh sekali. Satu di antaranya yang sering saya sebutkan adalah kata tunggal dan kata jamak dalam bahasa Al-Quran. Kalau dalam bahasa Inggris misalnya kita mengatakan rumah, house, lalu kemudian tikus, mouse. Tapi kemudian jamaknya menjadi houses dan mice. Padahal house, mouse suaranya mirip betul. Kenapa kok jamaknya berbeda? Saya coba tanyakan kepada salah seorang murid saya mu'alaf namanya Andrew namanya di sini baru masuk Islam sekitar 2-3 tahun yang lalu. Beliau adalah veteran pengajar bahasa Inggris. Saya tanya, Andy, kenapa kok beda plural dari satu kata ini, house dan mouse? Kenapa house menjadi houses bukan highs, atau mouse menjadi mouses bukan mice? Dia sendiri tidak bisa memberikan jawaban. Karena ternyata tidak ada kaidah yang menjelaskan dalam bahasa Inggris kenapa kok jamaknya seperti itu. Tapi dalam bahasa Arab, mari kita ambil satu contoh. Contoh ni'mah misalnya, nikmatun, kenikmatan. Kenapa Allah memakai 2 jamak dalam Al-Quran? Yang satu ni'amun dan yang kedua an'umun. Apa bedanya antara ni'matun ni'matani dan ni'amun dan ni'matun ni'matani an'umun? Kenapa 2 bentuk jamaknya? Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dengan sebuah penyampaian pesan yang jelas. Pertama, bahwa ketika Allah memakai kata ni'am, berarti menggambarkan bahwa kenikmatan itu tiada batas dan tidak akan pernah terhitung. Itulah sebabnya ketika Allah menyampaikan kepada kita bahwa Allah memberikan nikmat tanpa batasnya kepada kita, Allah mengatakan wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan dialah Allah yang memberikan nikmat-nikmatnya kepadamu lahir maupun batin. Dan Allah memakai kata ni'am menggambarkan bahwa nikmat Allah tiada batas, tidak pernah terhenti. Maka syukur seharusnya demikian. Tapi sayangnya bahwa kemampuan kita bersyukur sangat terbatas. Maka dalam relasi kita dengan nikmat, Allah tidak memakai ni'amun, tapi memakai kata an-nu'umun. Makanya Ibrahim, seorang hamba Allah yang paling bersyukur dalam hidupnya. Orang yang paling bersyukur. Kenapa saya mengatakan Ibrahim orang yang paling mampu bersyukur? Karena kesyukuran tertinggi adalah kemampuan kita untuk mengorbankan apa yang kita anggap terbaik dalam hidup kita. Bayangkan Ibrahim, anak yang dicintai, anak yang baru diberikan, anak satu-satunya yang sudah lama ditunggu-tunggu, kok diperintah untuk disembelih. Ibrahim tidak mempertanyakan. Ibrahim justru langsung mengimplementasi perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah mengatakan mengenai Ibrahim, bukan syakiran li ni'amihi, tapi syakiran li an-nu'umihi. Ibrahim itu bersyukur kepada sebahagian, tidak semua kenikmatan. Karena ternyata Ibrahim itu pun tidak mampu mensyukuri segala kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Maka sekali lagi, ini adalah pilihan kata yang luar biasa mu'jizahnya di dalam Al-Quran dan menjadikan teman kita ini profesor di Yale University terkagum-kagum dengan bahasa Al-Quran itu. Bahasa Al-Quran juga tidak pernah usang dan tidak pernah terganti. Beda dengan bahasa Saudi, bahasa Mesir, bahasa Yaman, bahasa Maroko. Ini bahasa manusia. Tapi bahasa Al-Quran itu bahasanya Allah Subhanahu wa taala. Itu bahasa yang diturunkan dalam kalamnya Allah. Maka tidak akan pernah
terganti ataupun mengalami masa-masa apa istilahnya ya usang lah kira-kira begitu, outdated kalau bahasa Inggrisnya, ketinggalan zaman maksud saya. Bahasa Al-Quran ini tidak pernah ketinggalan zaman. Sementara bahasa-bahasa yang lain ini itu biasanya pasti terpengaruh oleh bahasa-bahasa asing. Makanya dalam bahasa Arab dulu ilmu hisab, ilmu hitung-hitung, sekarang menjadi matematika misalnya. Dulu ada ilmu haya, hidup tentang kehidupan, sekarang menjadi biologi. Kenapa manusia terpengaruh untuk mengganti bahasanya? Tapi alhamdulillah Al-Quran bahasanya tidak akan pernah terganti. Ini mukjizat aspek pertama dari Al-Quran, aspek bahasanya saja. Lalu kemudian kalau kita kembali kepada mukjizat konten Al-Quran, isi Al-Quran itu, maka luar biasa. Pertama bahwa isi daripada Al-Quran itu tiada batas. Tiada batas. Maka semakin kita memahami Al-Quran, pasti kita akan merasa semakin tidak memiliki keilmuan tentang Al-Quran itu. Kalau ada orang yang merasa sudah memiliki ilmu Al-Quran luar biasa banyaknya, maka itu menandakan kebodohan dan kejahilan. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahr qabla an tanfada kalimat walau ji'na bimithli madada. Kalau seandainya seluruh lautan menjadi tinta untuk kita bahas konten, isi daripada Al-Quran itu, habis air itu. Kita jadikan sebagai tinta. Tapi ternyata tidak akan pernah habis dibahas itu. Demikianlah kedalaman ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Kesempurnaan daripada konten atau isi Al-Quran. Tidak ada aspek kehidupan manusia yang tidak ada masalah, tidak ada isunya dalam Al-Quran. Segala isu yang kita hadapi ada respon, ada jawabannya dalam Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Tapi saya kira yang ingin saya jelaskan di sini adalah bahwa betapa konten atau isi Al-Quran itu sejalan dengan nilai-nilai yang berlaku pada setiap zaman dan setiap tempat. Bukan berarti Al-Quran ikut kepada zaman dan tempat. Tapi demikianlah Al-Quran yang memang mukjiz untuk datang merespon kepada semua permasalahan di setiap zaman dan tempat. Kita melihat misalnya di zaman saat ini, manusia begitu bangga dengan apa yang disebut dengan kebebasan. Apakah Al-Quran tidak berbicara tentang kebebasan? Ternyata Al-Quran dari abad 6, abad ke-7, abad ke-5 sudah menyampaikan apa yang disebut dengan konsep kebebasan. Dan konsep yang paling hebat dalam hal kebebasan itu adalah la ilaha illallah. Bahwa kita tidak diperbudak. Kita tidak menjadi hamba-hamba sahaya kepada siapapun. Kecuali kepada yang menciptakan kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah pernyataan freedom yang sangat luar biasa. Deklarasi kebebasan yang sangat luar biasa. Bahwa tidak ada yang bisa menundukkan kita, merendahkan kita, memperbudak kita, mengontrol kita, kecuali yang maha menguasai kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau manusia-manusia yang modern ini mengkampanyekan kebebasan di mana-mana, maka kita punya kebebasan dalam Al-Quran, dan kebebasan yang bermartabat, kebebasan yang terhormat, dan kebebasan yang bertanggung jawab. Karena ada kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Maka ada konsep liberalisme. Liberalisme sesungguhnya bukan freedom, bukan kebebasan. Tapi sesuatu konsep yang ingin menjadikan manusia tidak ingin terikat dengan apapun. Dan kalau itu terjadi dalam kehidupan manusia, maka manusia sesungguhnya sudah menempatkan dirinya pada posisi Tuhan. Karena yang tidak terbatas itu hanya Tuhan, Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang al-adalah, justice, khususnya social justice, dan manusia begitu bangga dengan konsep-konsep justice-nya. Ternyata Al-Quran dari dulu mengatakan, la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Keadilan merupakan nilai-nilai universal. Maka kita tidak mengatakan ada keadilan Muslim, keadilan Kristen, keadilan Yahudi. Yang ada adalah keadilan. Dan keadilan harus diperlakukan kepada siapapun. Itulah universal justice yang ada dalam agama kita, yang digambarkan oleh Al-Quran. Bahkan Rasulullah mengatakan, lau sariqat Fatimatu binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam laqata'tu yadaha. Kalau seandainya Fatimah mencuri anaknya Muhammad SAW, saya akan potong tangannya. Saya akan tegakkan keadilan. Itulah keadilan dalam agama kita al-Islam. Maka sekali lagi Al-Quran tidak akan pernah usang dari konsep-konsep yang orang modern mengakuinya seperti saat ini. Ada yang disebut dengan al-karamah insaniyah, human dignity, kemuliaan manusia. Yang setiap kali kita dengarkan di PBB, setiap ada seminar ada human dignity, karamah insaniyah. Ternyata Al-Quran dari dulu mengatakan, walaqad karramna bani Adam. Kita telah memuliakan anak cucu Adam ini. Apalagi ketika misalnya Amerika mengatakan, ada salah satu ungkapan konstitusi Amerika mengatakan pursuit of happiness, mencari kebahagiaan. Struggle for happiness, artinya berjuang untuk bahagia.
Ternyata Islam tidak ketinggalan. Karena dari dulu konsep kebahagiaan kita sudah jelas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barangkali happiness dalam pandangan Amerika adalah ketika kita sukses dalam dunia kita, itulah. Tapi bagi kita orang Islam, dunia kita sukses dan kita jadikan dunia kita jembatan untuk sukses dan bahagia di akhirat nanti. Maka sekali lagi, al-i'jaz, ya Al-Quran dalam hal kontennya itu tidak akan pernah ketinggalan zaman. Tidak pernah lapuk oleh zaman dan perubahan waktu. Tentu yang ketiga adalah mukjizah ilmu tadi. Tidak perlu saya jelaskan sekali lagi karena saya kira sudah jelas bahwa banyak sekali tanda-tanda keilmuan yang sudah ditemukan oleh para ahli dan ternyata memang ada dalam Al-Quran kita. Yang mungkin terakhir dari mukjizat Al-Quran ini, walaupun ini bukan pembatasan, karena sekali lagi segala sesuatu yang terkait dengan Al-Quran itu mukjizat, insyaallah ta'ala. Apa yang saya istilahkan al-i'jazur ruhi, kekuatan ruhiyah atau mukjizat ruhiyah yang ada pada Al-Quran itu. Dan itu bisa terasa pada kita semuanya. Adakah di antara kita yang pernah bosan membaca Al-Quran? Ketika sudah khatam Al-Quran, satu buku Al-Quran yang besar itu, 30 juz. Lalu kita mengatakan, I am bored, saya bosan. Saya yakin tidak ada di antara kita yang pernah bosan itu selama iman masih ada. Dan itulah ikatan ruhiyah yang ada pada Al-Quran. Persis, adakah di antara kita yang pernah tidak mau kembali ke Mekah? Itulah kemudian makna yang terkandung dalam doa Ibrahim. Ya Allah, jadikanlah hati sebagai manusia untuk jatuh cinta kepada Mekah dan Mekah ini. Maka setiap kita yang kembali ke Mekah, maka Al-Quran dengan kekuatan ruhiyah itu terkadang bukan karena kita faham secara ilmu, secara akal. Karena orang yang tidak faham bahasa Arab juga kalau membaca bahasa Arabnya gak faham. Tapi kenapa kok merasa enak membaca Al-Quran itu? Karena ada atraksi, ada attraction, sebuah sesuatu yang menakjubkan lah, yang menjadikan kita jatuh hati kalau kita baca Al-Quran itu. Nah ini saya waktu ketika menjadi mahasiswa di Pakistan dulu, salah satu yang saya senang itu biasanya ikut kepada jamaah tablik. Mungkin semua kita mendengarkan kata jamaah tablik itu yang dulu di Makassar mau melakukan ijtima'. Jamaah tablik. Jadi karena di Pakistan itu salah satu pusat pergerakan jamaah tablik, ada pusat namanya Rewin, tidak jauh dari Islamabad tempat kami belajar. Jadi saya senang keluar jamaah tablik. Jadi suatu ketika kita keluarlah ke sebuah pegunungan yang jauh dari kota, di daerah Patan. Daerah Patan ini banyaknya orang-orang yang mirip Afghanistan. Biasanya mereka dengan Kalashnikov, senjata berat itu, mereka kalau datang ke masjid itu kayak tongkatnya saja. Jadi bagi kita yang tidak terbiasa itu takut melihatnya. Jadi suatu ketika di subuh hari, ini musim dingin ini. Bayangkan dingin, ya ada salju, mereka tinggal di gunung-gunung. Di suatu hari, di subuh hari, kami bangunlah. Lalu saya memperhatikan orang-orang yang datang ini. Sebelum azan pun mereka sudah mulai datang. Ada seorang orang tua, janggutnya panjang, sudah tua, putih janggutnya. Dia membaca Al-Quran gitu. Saya perhatikan. Dan orangnya sederhana, pakaiannya banyak yang sudah robek. Lalu kemudian saya memperhatikan membaca Al-Quran. Lalu saya melihat air matanya bercucuran. Lalu setelah sholat, saya coba tanya kepada teman saya bisa bahasa Arab. Saya katakan coba tanya sama beliau, kenapa waktu membaca Al-Quran tadi menangis? Apakah beliau faham atau bagaimana? Ditanya dalam bahasa Pashto namanya, bahasa Peshawar atau yang dekat-dekat ke Afghanistan itu. Ditanya, beliau mengatakan ya karena saya merasakan sesuatu yang begitu indah ketika membaca ayat-ayat Al-Quran tadi itu. Ini orang kampung kalau istilah kita, yang tidak bisa berbahasa nasional, bahasa Urdu Pakistan, apalagi bahasa Arab, tapi bisa membaca Al-Quran dan menangis ketika membaca Al-Quran itu karena tersentuh jiwanya. Itulah al-i'jazur ruhi daripada Al-Quran. Kekuatan ruhiyah yang dimiliki oleh Al-Quran itu luar biasa. Akan menyentuh jiwa dan hati kita. Itulah yang kemudian juga yang sering saya ceritakan di mana-mana. Bagaimana ketika saya membaca Al-Quran di Yankee Stadium, 3 bulan setelah membaca Al-Quran di Yankee Stadium, ada wanita yang menelpon ke saya dan mengatakan, gara-gara membaca Al-Quran itu, dia Kristen tadinya, meneteskan air mata, menangis karena menonton di CNN. Dan alhamdulillah, singkat cerita, perempuan ini juga masuk Islam gara-gara mendengarkan Al-Quran di Yankee Stadium itu. Ini bukan cerita yang baru bagi kita, karena Umar radhiyallahu anhu yang begitu jahil sebelum masuk Islam.
Allah Subhanahu wa taala menyentuh hatinya dengan bacaan Al-Qur'an adiknya sendiri, dan kemudian beliau dari jahil menjadi Al-Faruq Umar radhiyallahu anhu. Maka kekuatan ijaz Al-Qur'an ini luar biasa, kekuatan ruhiyah Al-Qur'an luar biasa. Itulah sebabnya mari kita di bulan Ramadan ini, mungkin kita tidak paham maknanya karena kita bukan orang Arab. Orang Arab pun belum tentu paham makna Al-Qur'an. Karena kata-kata Al-Qur'an ini kata-kata yang mu'jiz, selektif, yang sangat luar biasa. Bukan kata biasa. Bukan kata yang pinggir jalan. Dan orang Arab banyak yang berbahasa pinggir jalan. Bahasa lahja ammiyah atau yang kadang sudah merusak daripada bahasa keaslian bahasa Arab itu. Kalau bukan bahasa Arab Al-Quran, bahasa orang-orang Arab ini banyak yang kemudian sudah hilang. Untunglah ada bahasa Al-Quran itu. Maka sekali lagi mudah-mudahan di bulan Ramadan ini betul-betul kita bisa memperindah jiwa kita, hati kita dengan memperbanyak membaca Al-Quran ini. Mengasah ketajaman batin kita dengan banyak membaca Al-Quran ini. Karena ada kekuatan yang luar biasa yang melakukan perubahan. Merubah totalitas jiwa manusia. Dari jiwa yang jahil, yang angkuh, yang sombong. Seperti Umar ibn Khattab menjadi hamba Allah yang Al-Faruq. Atau sebaliknya, ada hamba-hamba Allah yang merasa hina, merasa dina, tidak memiliki apa-apa, tidak punya kehormatan, diberikan kehormatan karena dirubah jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, itulah kekuatan Al-Quran. Dengan kekuatan seperti inilah, kemudian Al-Quran datang melakukan perubahan revolusioner sifatnya, yang bersifat revolusi, perubahan totalitas. Baik pada kehidupan individu, itu yang terjadi kita lihat yang Umar yang saya sebutkan tadi, dari seseorang yang luar biasa kalau mabuk, tidak menemukan orang yang akan dipukul, biasanya dia penggal lehernya onta untuk sekedar melampiaskan kemarahannya. Umar yang begitu tinggi besar, yang sangat kuat, tidak ada yang berani menghadapinya. Begitu masuk ke dalam agama ini, Umar radhiyallahu anhu menjadi Al-Faruq. Syaitan-syaitan pun minggir kalau Umar jalan. Satu-satunya sahabat yang mendeklarasikan bahwa malam ini saya akan berangkat ke Madinah. Kalau istri Anda ingin janda, anak-anak Anda ingin jadi yatim, tunggu saya di seberang gunung ini. Itulah Umar radhiyallahu anhu. Masuk ke dalam agama ini dan memiliki kekuatan yang luar biasa karena Al-Quran yang merubahnya. Bagaimana Bilal yang begitu hina sebagai budak? Allah Subhanahu wa taala merubah kejiwaannya menjadi hamba yang punya self confidence, merasakan izzah atau self dignity, merasa mulia karena Al-Quran yang merubahnya. Tapi yang terpenting adalah bahwa Al-Quran kemudian membawa perubahan collectivity atau jama'i. Itulah yang kemudian terjadi di Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah SAW mengganti kata Madinah, kata Yathrib menjadi Madinah, bukan tanpa makna. Tapi salah satu di antaranya adalah merubah kota itu dari kota yang jahil menjadi kota yang penuh dengan keilmuan, penuh dengan cahaya. Oleh sebab itulah maka kota Madinah menjadi pusat peradaban pertama dunia setelah kedatangan Rasulullah SAW. Dari sanalah kemudian menjalar cahaya Allah Subhanahu wa taala ke seluruh semenanjung Arab, masuk ke Eropa, hampir seluruh tataran Eropa, dan kemudian masuk ke Asia hingga ke kita di bumi Nusantara. Ini adalah perubahan-perubahan yang terjadi. Dan kalau kita berbicara tentang peradaban dan Al-Quran harus datang membawa peradaban alternatif, maka tentu yang pertama adalah terjadinya ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia belum bisa melakukan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti peradaban belum tegak. Yang kedua, ada kehidupan jama'i yang solid. Oleh sebab itu umat Islam kalau ingin membangun peradaban, mereka harus membangun jamaah yang solid. Maka Rasulullah akha bainal muhajirin wal ansar, mempersaudarakan antara ansar dan muhajir dalam rangka membangun kehidupan yang jama'i. Yang ketiga, ada al-amnu, al-adalah, ar-rafahiyah. Ada keamanan, ada keadilan, dan ada kemakmuran. Itulah yang dibawa oleh Rasulullah SAW di Madinah ketika itu. Dari bangsa yang senantiasa berperang kepada bangsa yang saling bersaudara, membangun keamanan bersama, adil di antara mereka. Bahkan kemudian Rasulullah membeli pasar dari orang Yahudi untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Dan tentu yang terakhir sekali, apa yang disebut dengan peradaban itu tentu punya yang disebut dengan konstitusi. Maka Rasulullah kemudian menciptakan piagam Madinah ketika itu. Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak ingin berpanjang lebar, tapi saya ingin tutup dengan ini. Kalau kita berbicara tentang Al-Quran, tentu Al-Quran saat ini dan kita tentunya sebagai pengikut Al-Quran harus mampu menghadirkan peradaban alternatif. Peradaban manusia sekarang ini sudah mulai jenuh dan sudah mulai mendatangkan kebosanan. Kita lihat kehidupan kapitalisme, kehidupan materialisme, hedonisme, konsumerisme, maupun kehidupan komunisme yang kapitalistik sudah mulai jenuh
dan sudah mulai menjadikan banyak manusia yang marah pada diri mereka sendiri. Maka sekarang ini Islam dituntut untuk hadir ke depan, membangun peradaban dunia yang baru. Dan saya kira inilah yang diimpikan, dan dakwah kita adalah dakwah penyelamat. Meminjam istilah orang-orang Kristen, dakwah kita ini adalah salvation, menyelamatkan peradaban manusia dari ambang kehancuran untuk membangun kembali peradaban manusia yang hakiki, yaitulah apa yang disebut dengan at-tamaddunul islami atau peradaban Islam insyaallah. Dan kita sebagai bangsa Indonesia dipilih menjadi bangsa muslim terbesar bukan tanpa makna dan tanpa arti. Saya yakin itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa umat Islam Indonesia harus berjuang dan harus berada di garda terdepan untuk memperjuangkan peradaban alternatif dunia kita sekarang. Saya kira itu sekedar pengantar yang cukup panjang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, masih pagi di sini jadi masih ngantuk dan masih linglung. Mudah-mudahan kita bisa dalam tanya jawab nanti bisa kita lebih perdalam lagi. Saya akhiri sampai di situ, Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membuka sesi tanya jawab kepada para bapak dan ibu sekalian untuk bisa menyampaikan pertanyaan. Silakan kepada yang tanya langsung saja. Pak Mualim mau tanya? Bapak Iwan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam. Saya merasa senang bisa pengajian live dengan Ustadz Imam Samsi Ali. Luar biasa, dan saya berharap Ustadz diberi umur panjang dan diberi barokah rezekinya. Ya. Amin. Suaranya terputus. Dengan bacaan Al-Quran banyak yang tidak paham artinya Al-Quran, tapi dia merasa terpenyuh dan tetes air matanya tidak masuk Islam. Tapi di zaman Nabi, pamannya sendiri Abu Thalib itu kan dekat sekali, bahkan melindungi Nabi Muhammad. Tapi kenapa padahal beliau sering mendengarkan ayat-ayat suci yang disampaikan Nabi Muhammad, tapi ya sampai wafatnya tidak masuk Islam? Mengapa bisa terjadi seperti itu, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ya, saya dengar yang terakhir sekali. Mungkin inti pertanyaannya, karena tadi suaranya betul-betul agak kacau, agak pecah, tidak kedengaran. Tapi yang terakhir sekali saya dengar, mungkin pertanyaannya kenapa kalau Al-Quran itu memang mukjizat yang bisa menjadikan orang jatuh hati, kenapa paman Rasulullah SAW sendiri yang begitu cinta kepada kemenakannya, bahkan dianggap anaknya sendiri, kok tidak mendapatkan hidayah dengan Al-Quran ini? Itu mungkin pertanyaan dari Pak Mualim. Terima kasih Pak Mualim atas doanya. Doakan mudah-mudahan kami dijaga oleh Allah. Ini memang betul-betul lagi masih dalam keadaan was-was, khawatir, karena memang COVID-19 ini masih menakutkan. Tapi insya Allah dengan tawakal kita kepada Allah, semua ini kita bisa lalui. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, ya memang ada hal-hal tertentu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang memang dalam segala sesuatu Allah yang mengontrol. Karena yang namanya hidayah itu memang hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak akan bisa memberikan hidayah siapa yang kamu cintai, termasuk pamannya sendiri Rasulullah SAW. Tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Di dunia barat ini ada ahli-ahli agama Islam dan agama-agama semuanya yang sangat lebih ahli dari kebanyakan orang Islam. Bahkan kalau kita membaca buku-buku yang dia tulis, jauh lebih hebat daripada buku-buku yang ditulis oleh orang Islam sendiri. Lebih dalam, lebih bermakna, dan lebih berbobot. Ambillah dua contoh misalnya. Salah satunya adalah Profesor John Esposito dari George Washington University. Ahli Islam. Menulis tentang Muhammad SAW begitu dalam sekali. Menulis tentang konsep syariah dalam Islam yang sangat hebat. Tapi beliau sendiri adalah seorang yang beragama Katolik. Beliau tidak beragama Islam, belum menerima Islam ini. Mudah-mudahan suatu kita menerima, tapi belum menerima agama Islam ini. Padahal sudah membaca referensi yang sangat luar biasa. Membaca Al-Quran dengan begitu dalam, meneliti Al-Quran dengan begitu dalam. Ada teman saya namanya Profesor Considine, dan bisa dilihat di sosial media.
hampir setiap hari membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan ayat-ayat hadis Rasulullah dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau sendiri seorang Katolik, profesor di Rice University di bidang antropologi, dan beliau dulu mendapatkan doktornya salah satunya mewawancarai saya di Islamic Center di New York. Nah, sekarang menjadi teman saya, namanya Profesor Considine namanya, di Rice University di Houston. Kemudian ada lagi yang lebih terkenal, namanya Karen Armstrong di Inggris. Ini dulu hampir menjadi biarawati, belajar di sekolah biarawati, tapi kemudian batinnya memberontak karena orang pintar. Dan ternyata di sekolah biarawati ini seolah-olah dipaksa untuk meyakini sesuatu yang tidak masuk akal. Akhirnya dia memberontak dan keluar. Akhirnya dia mengingkari semua agama-agama dan merasa bahwa agama itu semuanya adalah racun. Tapi alhamdulillah ternyata belakangan dia kemudian kembali sadar belajar semua agama-agama. Maka dia menjadi salah seorang, kalau bukan yang paling ahli dalam agama-agama sekarang ini, dalam perbandingan agama, adalah Karen Armstrong, orang yang paling ahli. Bukunya yang paling terkenal itu adalah History of God, Sejarah Tuhan, yang ditulis oleh beliau. Dan kemudian buku terakhir yang ditulis oleh beliau adalah Muhammad, The Prophet of Modernity, atau Muhammad adalah Nabi dunia modern. Ya, kalau kita membaca buku beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, terus terang sejujurnya, saya mendapatkan banyak sekali hikmah-hikmah yang sangat dalam yang belum saya dapatkan dari banyak buku-buku sejarah tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya baca. Tapi ternyata beliau juga bukan Katolik, bukan Kristen, bahkan merasa tidak punya afiliasi agama. Tapi begitu menulis tentang agama sangat luar biasa. Nah, maka ini semua menandakan bahwa kalau kita berbicara tentang hidayah, memang Al-Quran sangat atraktif, sangat menarik, sangat indah, ya, dan orang pasti akan kagum. Tapi belum tentu kekaguman itu akan masuk ke dalam jiwanya. Karena untuk hidayah masuk ke dalam jiwa, ada yang perlu membuka. Dan yang mampu membuka hati seseorang adalah yang menciptakan jiwa, yang muqallibul qulub itu. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah yang mentakdirkan seorang untuk mendapatkan hidayah, itulah sebabnya barangkali, dan saya kira memang seperti itulah, Allah tidak mentakdirkan pamannya Nabi Muhammad menjadi seorang mu'alaf atau seorang muslim ketika itu. Allah yang tahu apa hikmah dibalik dari semua itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Imam Samsi atas jawabannya. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan lain yang ingin disampaikan? Ya Pak Iban. Silakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hari ini, bersyukur bisa ketemu dengan Ustadz dan mendapatkan pencerahan. Perkenalkan, saya guru SD Jakarta Temanggung. Tertarik dengan satu hal yang tadi di akhir tentang peradaban alternatif. Kita harus bisa menanamkan atau menemukan peradaban alternatif ini sangat karakter banget. Bagaimana kira-kira langkah-langkah yang bisa kita laksanakan di sekolah dasar khususnya dengan sebuah umur-umur yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa menanamkan nilai-nilai Al-Quran itu dalam diri anak didik sehingga menjadi anak lebih cinta pada Al-Quran. Demikian Ustadz, semoga Ustadz sangat luar biasa, semoga sehat dan sukses di negeri sana, dan tertarik juga dengan buku yang ada di samping kanan Ustadz yang bisa suatu saat bisa membaca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ini sebelah kanan, lihat sebelah kanan atau lihat sebelah kiri nih? Ya? Ini sebelah kiri ya? Yang kanan ya? Ini kanan saya nih. Ya, yang kanan saya ini sebuku. Ya. Ada lagi satu yang sebelah kiri ini juga bisa. Ini ada dua buku yang ditulis oleh teman tentang perjalanan sederhana saya dari kampung sampai ke kota New York. Baik. Jadi saya kira salah satu cara kita yang terpenting untuk menjadikan anak-anak kita bisa jatuh hati kepada Al-Quran ini adalah jangan pernah terlambat, saya kira itu saja. Karena begini, semua manusia itu kan terlahir dalam keadaan suci sebenarnya, fitrah. Dan fitrah inilah yang kemudian itu sangat terikat, dekat dengan Al-Quran. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang bisa menyentuh atau tidak ada yang bisa tersentuh oleh Al-Quran kecuali hati-hati yang bersih. Dan anak-anak kita itu hatinya masih bersih sekali. Dan oleh sebab itu jangan menunggu sampai dia SMP, SMA baru kemudian disuruh membaca Al-Quran.
justru dari awal sebenarnya sudah harus dibacakan Al-Quran. Sebelum anak kita pun bisa membaca, kita yang membacakan Al-Quran kepada anak kita itu. Ibu-ibu yang hamil, bacalah Al-Quran banyak-banyak. Sebagaimana ibu-ibu dianjurkan banyak minum susu supaya fisiknya anak itu bagus, membaca Al-Quran itu juga menumbuh suburkan spiritualitas anak, ruhiyahnya anak kita. Tapi kalau ibu-ibu itu kemudian hamil, kemudian banyakkan nonton film Korea, film Spanyol, film India, ya anak-anak juga akan ikut terpengaruh seperti itu. Karena kejiwaan seorang ibu di saat hamil itu berpengaruh langsung kepada tatanan kejiwaan seorang anak. Itulah sebabnya ibu dianggap sebagai madrasah pertama dalam kehidupan manusia. Dan ibu menjadi begitu banyak menentukan arah kehidupan anak ke depan itu. Maka ibu itu adalah ummun. Ummun itu artinya referensi, tempat kita kembali. Fa ummuhu hawiyah, tempat kita kembali. Sejauh-jauh kita berjalan, pasti tempat kembali kita adalah ibu kita sendiri. Ada ibu pertiwi namanya. Maka ibu itu sesungguhnya merupakan madrasah pertama yang harus bagaimana membentuk kejiwaan dan tatanan anak tersebut. Kalau dari sejak hamil sering dibacakan Al-Quran, sampai kepada lahir pun anak belum memahami apapun, kata apapun, tapi sudah kita bacakan Al-Quran. Tahu bukan kita yang mengajar. Yang mengajar itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita hanya perantara saja. Tapi kalau bayi itu kita cakap Alhamdulillah Al-Fatihah sebelum tidur, kita daripada nyanyian-nyanyian yang selama ini kita kenal, kita nyanyikan, kita bacakan Al-Quran sampai dia tertidur. Saya kira itu kan luar biasa, menanamkan kecintaan kepada Al-Quran. Sampai ketika anak sudah mulai ngomong, kita mulai dengan ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah saya kira semua ini akan menjatuhkan hati-hati anak-anak kita kepada cinta Al-Quran. Dan kalau anak-anak kita sudah cinta kepada Al-Quran, insya Allah itu akan menjadi modal utama ke depan. Sekali lagi, kalau anak sudah punya modal Al-Quran, maka dia sudah memiliki segala-gala dari kehidupan dunia ini. Kan dia sudah memiliki segala fondasi untuk apapun dalam arti, apapun makna kehidupan mereka. Baik dia ke Harvard University, ke MIT maupun ke Oxford University, ke universitas yang terkenal nantinya di kemudian hari. Kalau dia punya Al-Quran, dia akan bisa menjaga diri. Dan dia akan bisa mengaitkan antara ilmu pengetahuan yang dapatkan dengan Al-Quran itu. Dan inilah kemudian yang akan bisa membangun masa depan yang lebih baik. Tentu kalau berbicara tentang peradaban, ya banyak sekali yang harus kita bicarakan. Tapi salah satunya adalah tidak mungkin umat ini bisa menghadirkan peradaban alternatif kecuali minimal dengan dua hal. Yang pertama, memiliki self-confidence, memiliki rasa percaya diri. Dan rasa percaya diri kita tidak akan bisa tumbuh kecuali kalau memang kita secara sungguh-sungguh full hati untuk beriman dan menerima kebenaran Islam ini. Kalau umat Islam sendiri setengah-setengah dengan kebenaran Islam, setengah yakin, atau yakin tapi diambil sebagian-sebagian, jangan pernah bermimpi untuk bisa menghadirkan peradaban alternatif. Dan yang kedua, untuk bisa menghadirkan peradaban alternatif, umat ini harus membangun ketauladanan. Kalau umat Islam tidak bisa menjadi qudwah, tauladan kepada orang, jangan pernah bermimpi untuk menghadirkan peradaban alternatif. Oleh sebab itulah maka umat ini dituntut untuk sungguh-sungguh dalam keimanan dan harus membangun ketauladanan dalam kehidupan manusia. Kalau selama ini umat kita carut-marut, tidak ada kedisiplinan, maka luar biasa. Mana mungkin orang akan bisa melihat bahwa Islam itu adalah peradaban. Ya Islam itu malah dianggap sebagai bertentangan dengan peradaban dan menghancurkan peradaban. Waliyazubillah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita. Terima kasih Ustaz. Baik, Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Ju untuk pertanyaannya. Imam, ini ada pertanyaan yang disampaikan lewat chat. Yang pertama adalah Ustadz punya pengalaman spesifik tidak ketika mengajarkan kepada santri-santri atau murid-murid di Amerika ketika mereka belum tahu tentang Islam, dan dari mana untuk memulai mereka untuk menyukai Al-Quran apalagi untuk mereka-mereka yang masih skeptis. Ini lebih spesifik di tempat Ustadz sekarang tinggal, yaitu di Amerika Serikat. Iya. Untuk jawaban ini ada satu pernyataan Rasulullah SAW yang sederhana, khatibun nasa qadra uqulihim. Berbicaralah kepada orang sesuai dengan daya tangkapnya, kira-kira begitu, berdasarkan daya nalarnya. Jadi kalau kita berbicara kepada ahli ekonomi, kita jangan membicarakan tentang biologi misalnya. Atau sebaliknya kita berbicara kepada seorang ahli kesehatan, lalu kita berbicara tentang akuntansi misalnya, tidak akan menyambung.
Nah, memang masalah ini adalah masalah komunikasi terkadang yang kita umat Islam saya istilahkan, terkadang kita bermain komunikasi bulldozer. Kita nggak melihat kepada siapa kita berbicara. Maka yang terjadi adalah kita tabrak sana sini, kita menyampaikan dengan bahasa dan terkadang komunikasi yang tidak mengenal kompromi. Maka yang terjadi kemudian bukan mengajak, bukan dakwah, tapi tordun, pengusiran. Sehingga orang yang datang kepada kita itu untuk mendengarkan ternyata tersinggung, merasa tersakiti, merasa direndahkan. Karena komunikasi yang terkadang kita tidak pas. Oleh sebab itulah maka untuk bisa orang jatuh hati kepada Al-Quran dan Islam itu sendiri, maka salah satu hal yang selama ini pengalaman ya, adalah bagaimana di saat kita berkomunikasi itu, pertama kita harus tahu betul kita arah pemikirannya orang yang bagaimana. Setiap kali ada orang yang datang kepada saya misalnya ingin belajar tentang Islam, pasti saya akan tanya, agama kamu apa? Sangat penting kita tanya agamanya karena untuk mengetahui latar belakang pemikiran yang ada di benaknya dia tentang agama khususnya. Kalau dia orang Hindu tentu kalau kita berbicara tentang Nabi Isa nggak nyambung. Kalau dia orang Yahudi lalu kita berbicara tentang Nabi Isa juga tidak nyambung. Maka pasti kita harus memiliki tema-tema tertentu yang pas dengan mereka. Oleh sebab itulah maka pertama harus sesuai. Yang kedua seleksi kata yang harus pas. Itulah sebabnya Al-Quran itu saya katakan tadi seleksi kata per katanya luar biasa. Karena Allah itu Allah itu da'i yang master tuan dari segala-galanya, dari segala da'i-da'i yang ada ini hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah menyeleksi kata-kata yang hebat dalam Al-Quran itu, maka da'i-da'i juga seharusnya ketika berbicara kepada orang harus menyeleksi kata-kata yang pas, kata-kata yang dalam maknanya walaupun sederhana. Dan itu Rasulullah SAW. Rasulullah itu kalau menjawab pertanyaan tidak pernah panjang-panjang tapi dalam sekali dan menyentuh. Seorang sahabat datang kepadanya, ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ghairak. Katakan kepada saya kata-kata yang tidak perlu saya tanya kepada orang lain. Maksudnya dengan itu saya bisa selamat. Apa kata Rasulullah? Qul amantu thumma istaqim. Katakan saya beriman dan konsistenlah, istiqamalah dengan itu. Sangat sederhana tapi mana dalam dan luas maknanya. Maka sekali lagi, kalau kita berhadapan dengan non-muslim memang memerlukan ya, kalau saya mengistilahkan inovasi-inovasi komunikasi yang pas. Jangan kita memakai komunikasi Saudi di Amerika tidak nyambung, atau komunikasi Mesir di Amerika tidak nyambung. Pasti ada komunikasi yang sesuai dengan kapasitas pemikiran, cara pandang, bahkan hal-hal yang berkaitan dengan kultur, budaya dan sebagainya baru akan bersambung. Kalau tidak, maka boleh jadi orang tersebut tidak terpanggil tapi terpantul atau terpentil. Mereka akan terlempar. Ya, dan itu banyak terjadi. Mohon maaf jangankan kepada non-muslim ya. Kita saja orang Islam terkadang kalau kita datang ke masjid-masjid mendengarkan ceramah-ceramah ustaz-ustaz kita, telinga kita kadang merah gitu loh. Seolah-olah kita ini pesimis, sudah nggak ada surga. Yang ada di hadapan mata kita itu adalah kesalahan dan neraka saja. Karena terkadang yang ada itu menyalahkan dan tidak pernah ada motivasi apapun. Maka banyak anak muda kita nggak tertarik datang ke masjid karena begitu datang ke masjid yang dirasakan itu merasa bersalah terus. Nah ini kan cara berdakwah yang saya kira perlu kita lihat kembali. Apakah ini cara sudah baik? Dogma-dogma yang tidak rasional juga tidak akan bisa diterima. Apalagi Amerika yang sangat rasional. Ya dunia barat secara umum sangat rasional. Maka dogma-dogma yang seolah-olah kita paksakan 1 tambah 1 sama dengan 1 dipaksakan, diterima atau neraka, maka tidak akan masuk akal seperti itu. Dan oleh sebab itu perlu disampaikan dengan komunikasi yang pas dan juga metode yang cukup rasional yang bisa diterima oleh akal-akal yang rasional. Ya, terima kasih Ustaz. Satu lagi dari chat box ini, mau tanya apakah hukum belajar bahasa Arab itu wajib? Mengingat Al-Quran bahasanya Arab, ketika sholat bacaannya juga Arab, doa-doa juga bahasa Arab. Kalau hukumnya wajib, lalu mulai umur berapa idealnya mesti umat muslim itu belajar bahasa Arab? Ini dari Mas Nur Muhammad Iqbal ini. Ya, kalau tujuannya untuk memahami Al-Quran, maka ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sebuah kewajiban yang tidak akan sempurna kecuali dengannya, maka bisa menjadi wajib. Kalau memang tujuannya untuk itu, ya, untuk memahami Al-Quran, ya. Tapi kalau misalnya tujuannya sekedar berbahasa Arab, ya maka tidak menjadi sebuah kewajiban, karena bahasa Arab itu bahasanya orang lain. Tapi kita memahami bahasa Arab untuk memahami Al-Quran, maka bisa menjadi kewajiban bagi setiap Muslim.
ya. Walaupun saya yakin ini tidak dikategorikan sebagai fardu ain, kewajiban individu. Karena disinilah kemudian ada ustadz-ustadz yang bisa memberikan pengajaran tentang Al-Quran. Maka orang-orang yang tidak paham bahasa Arab ini bisa memahami Al-Quran tanpa memahami bahasanya, karena ada ustadz yang memahami bahasanya, menyampaikan kepada manusia-manusia di sekitarnya. Maka boleh saya istilahkan mungkin belajar bahasa Arab itu dalam rangka memahami Al-Quran menjadi fardu kifayah dalam sebuah komunitas. Tapi pasti harus ada orang yang memahami Al-Quran. Kita tidak mungkin bisa memahami Al-Quran secara benar tanpa memahami bahasanya, bahasa Al-Quran itu secara benar pula. Sebab terjemahan itu, dan ini terjemahan bahasa apa saja, tidak akan pernah mewakili segala makna yang terkandung dari bahasa aslinya. Ya, jangankan bahasa Al-Quran diterjemahkan ke bahasa yang lain. Buku bahasa Indonesia misalnya, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, belum tentu bisa mewakili semua yang terkandung dalam buku tersebut di dalam bahasa yang berbeda. Apalagi bahasa Al-Quran ini kalam Allah, kalam Allah yang kemudian diterjemahkan dengan bahasa manusia. Lalu kemudian kita memahami dari bahasa manusia, tidak mungkin kita memahami secara maksimal daripada kandungan Al-Quran itu. Itulah sebabnya sangat penting untuk kita memahami dari bahasa aslinya, bahasa Al-Quran. Maka sekali lagi, memahami untuk dalam rangka memahami Al-Quran, memahami bahasanya adalah sebuah kewajiban, walaupun ini bersifat fardu kifayah, bahwa harus ada seseorang di kelompok manusia itu yang bisa menjelaskan maknanya kepada orang-orang yang tidak bisa memahami bahasa Arab yang lain. Jadi itu fardu kifayah dan tidak harus menjadi fardu ain. Tapi sekali lagi, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sebuah kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengannya maka menjadi wajib. Tidak sempurna kewajiban kita memahami Al-Quran, wajib kita pahami Al-Quran. Kalau tidak sempurna kecuali dengan bahasa Arab, maka wajib memahami bahasa Arab. Maka minimal harus ada satu orang dalam sebuah tatanan masyarakat yang wajib tahu bahasa Arab. Itu hukumnya. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu sekalian, saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaan bila masih ada. Ulang ya Pak Iwan? Monggo. Nggih, tanglet nggih. Pakai bahasa Indonesia. Assalamualaikum. Ya, nggih. Assalamualaikum Ustaz Syamsi Ali Pak Ustaz di Amerika Serikat. Salam. Allahumma nawwir qulubana binuri syamsika. Semoga Ustadz Imam besar di Amerika Serikat ini alhamdulillah sesuai asmonipun namanya Syamsi, matahari yang bisa menerangi di Amerika Serikat. Yang pertama saya ingin tanyakan, alhamdulillah tadi yang pertama itu sudah dibukukan bagaimana sejarah Ustadz Syamsi Ali ini saged bisa di Amerika Serikat. Saya penasaran. Terus yang kedua adalah amalan apa di samping doa biru kedua, amalan apa sehingga Ustadz Syamsi Ali bisa seperti sekarang ini sukses dan bisa menerangi Amerika Serikat. Itu saja. Semoga bisa menjadi amalan saya di sini sehingga bisa berhasil walaupun tidak sampai Amerika. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan lebih sifatnya personal, ingin tahu cerita pengalamannya Ustaz. Iya. Nah, kan Ustaz. Iya, terima kasih Bu. Ya mungkin nanti bisa dicari buku supaya lebih detail lagi. Bisa judulnya satu yang ini Imam Syamsi Ali menebar damai. Kata damai ini artinya Islam ya, karena Islam itu kedamaian. Jadi menebar Islam di bumi barat. Kata Islam kita ganti dengan kata damai. Yang satu. Ada lagi satu yang baru ditulis, ini diterbitkan oleh Gramedia baru beberapa bulan yang lalu. Menapak jalan dakwah di bumi barat. Ini bisa juga cerita-cerita tentang perjalanan hidup dari kampung. Saya ini lahir di sebuah kampung terpencil. Ya, memang betul-betul terpencil, ini kampung dalam ya. Saya masih ingat waktu SD dulu di kampung ini itu tidak ada, karena jalan pun belum diaspal, tidak ada mobil yang masuk ke kampung saya itu kecuali satu mobil truk satu kali seminggu mengangkut kelapa dan pisang.
ya, karena orang kampung menjual kelapa dan pisang. Maka datanglah. Jadi kalau kita ingin ke kota, ada mungkin di mute aja semuanya, karena di mute semuanya. Ya, baik. Jadi ada satu truk yang masuk ke kampung saya. Pak Mu'alim mungkin mute aja dulu. Karena ada terpantul suara nggak kedengaran. Baik. Jadi satu truk yang masuk ke kampung saya mengangkut kelapa. Jadi saya ini hidup di sebuah kampung yang sangat terpencil, ya. Bahkan kalau ingin ke kota juga harus naik truk dan lain sebagainya. Alhamdulillah Allah mentakdirkan saya ini di waktu kecil dulu cukup nakal. Kenakalan saya selalu berkelahi. Jadi kalau pulang dari sekolah biasanya rata-rata berkelahi dengan teman-teman. Bahkan saya memimpin anak gembala untuk berperang dari desa seberang. Ya, karena dulu waktu kecil, waktu masih SD itu cita-cita saya jadi panglima. Kenapa ingin jadi panglima? Karena yang namanya tentara pada waktu itu sangat gagah betul. Namanya juga Pak Harto kan. Jadi ingin jadi Pak Harto lah, menjadi gagah gitu. Nah itu cita-cita kecil saya, maka saya suka berkelahi, suka memimpin anak-anak gembala di kampung untuk mengusir anak gembala dari kampung sebelah. Karena kenakalan saya inilah kemudian Allah mentakdirkan saya untuk dilempar ke sebuah penjara suci. Penjara suci itulah yang saya kenal kemudian dengan pesantren, jadi saya dimasukkan ke pesantren. Ya Alhamdulillah saya juga bertahan di pesantren itu. Bukan saya pintar banget, bukan. Cuma saya bertahan ini karena ada penyaluran bakat. Penyaluran bakat itu penyaluran bakat berkelahi karena ada latihan silat. Ya singkat cerita, selesai di pesantren, kemudian saya keluar negeri, mendapat beasiswa ke Pakistan kuliah selama 7 tahun, S1, S2, lalu kemudian ke Saudi, mendapat kesempatan mengajar di Saudi, dan di Saudi lah kemudian saya ditawarin untuk menjadi imam di kota New York. Ya, saya tidak pernah bermimpi juga akan hidup di sebuah kota yang boleh diistilahkan sebagai ibu kotanya dunia, ya, karena New York ini ada semuanya. Ada Wall Street di sini. Kalau Wall Street itu batuk-batuk, perekonomian dunia itu demam semuanya. Karena capital, uang ini mengalir dari sini. Ya, kalau Amerika ini biasanya kalau ingin menurunkan sebuah penguasa, biasanya diguncang dulu perekonomian ekonomi negara tersebut. Itulah kemampuan kapitalistik dunia kita sekarang. Dan New York itu pusatnya. Makanya WTC yang diserang tahun 2001 itu ada simbol kapitalisme dunia. WTC, Pusat Perdagangan Dunia, World Trade Center. Bahasa Indonesianya Pusat Perdagangan Dunia. Maka itu yang dirubuhkan tahun 2001 dengan serangan 9/11 itu. Maka boleh dikatakan bahwa New York ini memang pusat dunia. Ada PBB di sini, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Maka dari kampung terpencil kemudian tinggal di kota New York sekarang ini, alhamdulillah dipilih untuk ya minimal memperlihatkan, belum tentu menyampaikan karena saya mungkin ya tidak terlalu ilmuwan juga, tapi sekedar minimal hidup di tengah non muslim pun sebagai seorang muslim ya bagian dari dakwah kita. Dan ternyata itu adalah dakwah yang paling efektif. Nah, jadi perjalanan panjang Bu, kalau ingin tahu ceritanya ini panjang sekali ceritanya, tapi intinya adalah kalau pertanyaan yang kedua tadi kira-kira apa kira-kira amalan itu, satu hal saja yang saya ingat, ya ini tidak lepas dari doa seorang ibu. Ya dulu waktu saya kecil, saya karena nakal itu, dan ada satu kali yang paling saya ingat, pernah ibu saya menangis karena nakalnya saya, dan beliau mengatakan begini, mudah-mudahan suatu ketika kamu berubah, ya, mudah-mudahan suatu ketika kamu berubah. Ibu saya waktu itu ya maklumlah di kampung, ya tidak terlalu mengenal Islam, ya. Bahkan mohon maaf kita masih melakukan banyak sekali kesyirikan-kesyirikan dan khurafat-khurafat. Ya, tapi ibu saya ketika itu sudah mengatakan, mudah-mudahan suatu saat kamu berubah. Nah, inilah yang kemudian semakin saya merenungkan, kenapa kok saya bisa terjadi perjalanan ini yang tidak pernah saya mimpikan. Ya, saya dari anak nakal, dari anak kampung, penggembala, ya, kebetulan juga sekolah SD. Palingan kerja saya dari pulang sekolah itu pergi mencari makanan gembala, makanan kerbau itu. Atau makanan kuda yang ada di bawah kolong rumah kita, itu yang berikan makanan. Itu kerjaan saya waktu kecil. Tapi kenapa kemudian bisa mendarat di bumi Amerika, di kota New York, saya kemudian teringat dengan kata-kata ibu saya itu, mudah-mudahan suatu ketika kamu bisa berubah. Maka ibu-ibu mohon didoakan anak-anaknya, karena doa ibu itu terkabul, ya. Dan terkadang apa yang diucapkan oleh seorang ibu itu dahsyat, ya. Tidak ditujukan sebagai doa, tapi terkabulkan sebagai doa.
Dan oleh karenanya jangan juga sembarang kemudian misalnya memanggil anaknya dengan panggilan-panggilan yang tidak tepat. Karena boleh jadi itu didengarkan sebagai doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Didoakanlah anak-anak kita, insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan kesuksesan di masa-masa akan datang, dunia akhirat insyaallah, hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Kalau saya ini di Amerika Serikat ya bukan untuk mencari duit, walaupun insyaallah ya harus juga tetap mencari duit demi untuk mendukung keluarga, mensupport keluarga. Tapi bagi saya yang paling menyenangkan di Amerika ini adalah karena ketika kita mampu meyakinkan dengan izin Allah seseorang tentang Islam, walaupun belum masuk Islam, maka itulah kepuasan yang paling memuaskan. Itulah sebuah kebahagiaan yang paling memuaskan. Tidak ada masa-masa momen-momen yang paling memuaskan dalam hidup kita, dan hidup saya ini pengalaman lebih ketika kita menuntun seseorang bersyahadat. Dan sebaliknya, tidak pernah sakit hati saya itu yang paling berat ketika melihat atau mendengar cerita bahwa ada orang Islam yang kemudian meninggalkan Islam, mungkin tidak murtad, tapi tidak yakin lagi dengan agama ini. Termasuk anak-anak muda kita sekarang ini, di tengah keterbukaan media sekarang, khususnya media sosial, banyak di antara mereka yang masih Islam, tapi keyakinannya sudah menjadi sangat minim, karena terbawa arus dengan pemikiran-pemikiran yang ada, termasuk pemikiran liberalisme yang sangat kuat saat ini. Oleh sebab itulah maka, sekali lagi saya masih di Amerika dan banyak orang yang bertanya, kapan mau pulang ke Indonesia? Saya katakan ardullah itu semuanya di mana-mana. Indonesia ardullah, Amerika ardullah. Dan di mana saja kita berkubur, insya Allah surganya sama yang kita cari. Oleh sebab itulah kami tinggal di Amerika ini bukan untuk mencari dolar, bukan. Tapi insya Allah mudah-mudahan keberadaan kami di sini belum tentu berceramah, bukan saja berceramah. Walaupun ada kesempatan banyak berceramah, tapi yang paling penting hidup sebagai Muslim saja. Itu sudah merupakan dakwah yang bisa diperlihatkan kepada tetangga-tetangga kita. Bahwa Islam itu agama yang baik, agama damai, agama yang mensejahterakan, agama yang berkawan, bersahabat. Ini yang kita tampilkan kepada mereka. Dan alhamdulillah ternyata itu memberikan pengaruh yang luar biasa. Wallahu a'lam. Terima kasih, Bu. Matur nuwun sangat. Matur nuwun santun. Imam sebagai penutup, saya ingin Imam cerita sedikit tentang pesantren yang sedang dibangun sekarang supaya para pemirsa sekalian bisa mengetahui sedikit tentang apa upaya dari Imam Samsi menyebarluaskan Islam di Amerika dengan membangun pesantren pertama di bumi Amerika. Silakan. Iya, jadi alhamdulillah saya ini kan di luar negeri sejak umur sekitar 18 tahunan lebih. Jadi umur saya banyakkan di luar negeri. Pakistan 7 tahun, Saudi 2 tahun, sekarang di Amerika sudah 23 tahun lebih. Jadi sudah cukup lama saya di luar negeri. Tapi sepanjang-panjang saya berjalan ini di banyak negara, saya berkeliling ke Eropa, berkeliling ke Australia, ke Sydney, kemudian ke New Zealand, dari timur sampai ujung barat dunia, saya berkeliling. Itu ada satu hal yang menjadikan saya galau. Kegalauan saya adalah, kenapa Indonesia ini kok kurang dikenal di dunia internasional? Ya, bandingkan misalnya dengan negara tetangga kita, Malaysia, Singapura, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, sekitar 5 tahun yang lalu, saya mendirikan yayasan saya dengan nama Nusantara Foundation atau Yayasan Nusantara. Ya, biar kata Nusantara ini yang besar di dunia Asia Tenggara bisa juga dikenal. Nah, ketika itu saya mendirikan Yayasan Nusantara untuk salah satu tujuan utama adalah mendirikan Mu'alaf Center. Karena saya punya murid-murid Mu'alaf yang cukup banyak. Dan mereka perlu pelatihan, mereka perlu penguatan iman, maka perlu ada Islamic Center khusus untuk Mu'alaf saja. Mereka bisa ke masjid-masjid, tapi biasanya kalau ke masjid-masjid merasa ada gap, ya, ada perbedaan-perbedaan karena kultur, budaya, dan sebagainya. Maka saya ingin sekali mendirikan Mu'alaf Center ketika itu. Alhamdulillah 3 tahun kita berusaha, nggak jadi-jadi. Sampai sekitar 2 tahun yang lalu, saya tiba-tiba ditawari sebuah lokasi yang cukup luas, 7,5 hektar di Connecticut. Ini hanya 2 jam dari kota New York, dan ini saya sekarang berada di sini. Itu setelah melihat lokasinya ternyata sangat luas, dan ada gedung-gedung tua yang bisa direnovasi. Maka saya tidak teringat lagi dengan Mu'alaf Center. Yang saya ingat adalah pesantren. Maka saya kemudian memutuskan untuk mendirikan pondok pesantren. Kenapa pondok pesantren, Bapak dan Ibu? Karena pondok pesantren itu adalah sistem pendidikan Islam yang khas Indonesia. Saya ingin mengatakan bahwa Indonesia itu negara muslim terbesar dan bisa melakukan sesuatu yang besar. Jangan setiap ada proyek besar yang dikenal Saudi, yang dikenal Qatar, yang dikenal Dubai, Emirat. Enggak ada salahnya saudara-saudara kita itu membantu umat di mana-mana.
Tapi kapan kita Indonesia bisa melakukan sesuatu? Dan itulah sebabnya saya memaksakan diri untuk mendirikan pondok pesantren ini. Dan alhamdulillah sejak 2 tahun yang lalu kita sudah miliki lahannya. Sementara dalam proses renovasi dan mudah-mudahan ada dana lagi yang masuk bisa kita lanjutkan renovasi ini. Karena ini COVID-19 betul-betul menjadikan kita sekarang ini terhenti total. Dan mudah-mudahan fundraising atau penggalangan dana lagi nanti bisa kita membangun masjid, membangun gedung sekolah dan sebagainya. Tapi niat saya betul-betul ingin mendirikan pondok pesantren. Kalau di Afrika Selatan ada dikenal Syekh Yusuf, saya ingin pesantren Nusantara Madani ini ke depan bisa dikenal sebagai tonggak sejarah perjuangan Islam di Amerika. Dan oleh sebab itu kami betul-betul mengerahkan hidup saya untuk mewujudkan pondok pesantren ini. Dan saya tetap memakai kata pesantren, bukan Islamic Boarding School. Karena saya ingin kata pesantren dikenal di dunia internasional sebagai sistem pendidikan Indonesia yang efektif membentuk manusia-manusia yang berhasil, manusia-manusia yang sukses. Itu yang melahirkan banyak tokoh-tokoh di Indonesia karena pesantren. Banyak tokoh-tokoh kita yang terkenal di Indonesia itu dari pesantren, dari Gontor dan sebagainya. Maka saya ingin juga pesantren di Amerika ini bisa akan menelorkan, melahirkan dai-dai yang dikenal ke depan, yang akan menjadi dai di garda terdepan untuk menyampaikan Islam. Sehingga dai-dai ke depan, imam yang depan itu bukan lagi pendatang-pendatang atau imigran, tapi mudah-mudahan dari kalangan asli orang Amerika insya Allah. Itulah yang kami bangun. Jadi silakan saja mohon doa, mohon dukungan dan partisipasi juga. Ini bukan banyaknya yang kita lihat tapi berkahnya. Karena kalau kita berbicara tentang banyaknya mungkin agak berat ini karena rupiah kalau didolarkan jadi kecil. Ya terkadang kalau kita mengumpulkan duit di Indonesia rasanya udah besar sekali. Begitu jadi dolar jadi kecil, ya, jadi kecil. Tapi saya tidak melihat besar kecilnya, saya melihat berkahnya dulu. Karena saya ingin juga membangun kesadaran umat Indonesia atau Muslim Indonesia bahwa kita punya tanggung jawab dai. Kita menjadi Muslim terbesar ini bukan sembarang, ini pilihan Allah, ini amanah dari Allah. Maka mari kita melakukan tanggung jawab ini minimal dengan ikut sharing, doa dan sebagainya. Apalagi kalau bisa memberikan dukungan silakan. Mudah-mudahan Allah meringankan dan membantu dan memudahkan untuk kita semua. Amin. Soal nama sudah disinggung sedikit. Nur Inka Nusantara Madani. Ya. Jadi Nur Inka ini adalah orang, jadi seseorang yang memberikan wakaf. Kebetulan ada anaknya masih kecil namanya Nur Inka meninggal dan beliau mohon sekali bahwa saya yang memberikan wakaf ini. Itulah sebabnya saya mampu membayar uang muka dari pembelian lahan ini dari beliau. Dan kebetulan anaknya meninggal itu namanya Nur Inka dan minta kalau memungkinkan nama anaknya dijadikan salah satu bagian dari nama dari pondok pesantren ini. Maka saya jujur itu memang nama dari muwakif, salah seorang memberikan wakaf. Kalau Nusantara ya dari Nusantara Foundation dan Madani artinya peradaban. Dan kita mengenal bahwa peradaban Nusantara itu tidak boleh dijauhkan dari agama dan dari Islam. Karena memang salah satu ciri khas daripada kenusantaraan kita adalah keislaman kita. Maka ini yang kita maksud dengan Nusantara Madani, artinya peradaban Nusantara dalam arti peradaban Islam lah, kira-kira demikian. Ya, terima kasih Imam Samsi. Waktu sudah menunjukkan jam 21.30. Kalau di New York Ustadz baru makan beraktivitas, di Indonesia sudah mulai mau tidur soalnya menjelang besok pagi sudah harus sahur gitu. Ya, ini sedikit kita pagi hari di sini. Kita pagi hari di sini. Iya makanya di New York Ustadz baru mau mulai beraktivitas, kami sudah mau mengakhiri aktivitas dengan beristirahat. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih untuk partisipasinya pada pengajian Nuzulul Quran pada malam hari ini yang diselenggarakan oleh Sekolah Al-Kausar Temanggung. Jadi Imam ini di Temanggung. Ini adalah yayasan yang saya pimpin, Yayasan Al-Kausar yang kebetulan kami bergerak di bidang pendidikan, dakwah dan sosial. Dan salah satunya kami punya mengelola sekolah dari mulai TK, SD dan insya Allah tahun ini kami akan mulai menjalankan sekolah menengah pertama atau SMP. Jadi juga mohon doanya dari Ustadz dan juga teman-teman di Nusantara Foundation. Amin. Insya Allah. Jadi saya tutup, saya ingin Imam untuk membacakan doa penutup pada malam hari ini. Semoga kita semua bisa tetap sehat, tetap beriman dan tetap meyakini bahwa Islam ini adalah agama yang terbaik buat diri kita, keluarga kita dan orang-orang yang kita. Mau Imam, saya persilakan.
آمين يا رب العالمين. اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ربنا سبحانك لا إله إلا أنت كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Pak Iwan, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu terima kasih untuk partisipasinya. Terima kasih, kita ketemu